Hai, kembali lagi dengan saya Diana Mahira Harahap dari kelas manajemen B Suri dengan NPM 23511091 dengan dosen pengampun Bapak Umar Hamdan Nasution SEMM. Di sini saya akan menjelaskan bab 14 yang berjudul merencanakan bisnis. Apa sih itu merencanakan bisnis? Ayo kita lihat. Dengan saya, guys. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, peserta dapat menjelaskan pengertian dan fungsi bisnis, menganalisis penyebab dan dampak bisnis, menjelaskan tujuan dari bisnis, menghubungkan fenomena ekonomi dan bisnis. Menurut Suryana 2003, sumber peluang potensial bisnis dapat digali dengan cara yang pertama, menciptakan produk baru yang berbeda. Tahapan-tahapannya paling penting dalam pengembangan produk baru yaitu pemunculan ide, pemilihan ide, pengembangan konsep, dan pengujian, strategi pemasaran, analisa bisnis, pengembangan produk, pengujian pasar, komersialisasi. Yang kedua, mengamati pintu peluang. Beberapa keadaan yang dapat menciptakan peluang yaitu produk baru harus segera dipasarkan dalam jangka waktu yang relatif singkat. Menganalisis produk dan proses secara mendalam. Analisis ini penting untuk menciptakan peluang yang baik dalam menjalankan usahanya secara efektif dan efisien. Antara lain, yang pertama, menganalisa produk dan jasa yang telah ada dan yang ada. Kedua, menganalisa daerah pasar yang dapat dilayani secara menguntungkan. Yang ketiga, mengakses kebutuhan dan keinginan konsumen yang sekarang maupun yang potensial dalam berbagai daerah pasar untuk dilayani. Yang keempat, menganalisa kemampuan organisasi untuk melayani permintaan konsumen dan basis setelah penjualan. Yang kelima, menggerakkan sumber-sumber organisasi untuk memuaskan kebutuhan konsumen. Yang keenam, menganalisis struktur harga yang sesuai dengan penerimaan konsumen dan juga menyediakan pengoperasian bisnis yang aktif dalam hal keuntungan dan penghargaan pada pemilik. Merencanakan bisnis. Yang pertama, stakeholder bisnis. Stakeholder adalah orang-orang yang memiliki kepentingan utama dalam bisnis yang meliputi pemilik, karyawan, kreditor, pemasok, dan pelanggan. Yang kedua, lingkungan bisnis. Lingkungan ekonomi yaitu kondisi ekonomi suatu negara akan sangat mempengaruhi kinerja bisnis dalam waktu negara karena kondisi bisnis akan mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran suatu bisnis. Inflasi atau pengertian dan jenis. Inflasi apa sih itu? Inflasi adalah peningkatan harga umum dari barang dan jasa dalam periode waktu tertentu. Tingkat inflasi dapat diestimasi dengan mengukur persentase perubahan indeks harga konsumen atau HK yang memberikan indikasi harga bermacam produk konsumen. Inflasi dapat mempengaruhi biaya operasi perusahaan yang menghasilkan produk karena naiknya biaya barang, pasokan, dan bahan baku. Pengendalian inflasi, apa sih itu? Ada 3. Yang pertama, kebijakan moneter oleh bank. Yang kedua, kebijakan fiskal oleh pemerintah. Yang ketiga, pengawasan harga dan distribusi. Kesimpulannya, uang berfungsi sebagai alat tukar dan pengukur nilai. Inflasi terjadi jika harga terus naik, harus dikendalikan. Yang ketiga, kebijakan oleh bank penting untuk menjaga stabilitas ekonomi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa. Dadah.